Saya akan membacakan penegasan Warta Jemaat Minggu 24 Oktober 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu terkasih, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Dan pelayan firman kita pada pagi hari ini adalah Pak Pendeta Pancincet. Informasi gereja. Yang pertama, bagi jemaat yang ingin membayarkan dana kasih, dapat dibayarkan melalui transfer via Bank BCA dengan nomor rekening terlampir yang ada di Warta atas nama Ibu Grace Marini Pitoy, atau dapat dibayarkan langsung di Gereja Kristus Sarwa Permai di minggu pertama jam 5 sore sampai jam 7 malam, dan akan dibantu dengan majelis yang bertugas di sore hari. Informasi yang kedua, pendidikan teologi jemaat. Pendidikan teologi jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Oktober jam setengah 8 malam sampai jam setengah 9 malam. Diharapkan untuk partisipasi jemaat untuk bisa bergabung dalam acara tersebut. PTJ ini akan dilaksanakan melalui via Zoom, dan link akan dibagikan sebelum acara dimulai. Yang ketiga, doa pagi. Doa pagi akan kembali dilaksanakan mulai pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober jam 5 pagi sampai jam 6, dan doa pagi tersebut akan dilaksanakan secara tatap muka. Yang keempat, persekutuan kaum pria. Persekutuan kaum pria GKSP akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Oktober malam ini jam 7, dan diharapkan partisipasi dari kaum pria GKSP untuk bergabung dalam ibadah tersebut. Dan persekutuan kali ini akan bergabung dengan BSD Community. Berikutnya, anggaran dan kebutuhan akhir tahun. Mengingat akan adanya kebutuhan di akhir tahun, untuk menambah anggaran yang ada, maka majelis jemaat membuka satu kotak persembahan khusus yang sudah dimulai dari bulan awal Juli kemarin. Dan untuk perinciannya ada di Warta Jemaat. Dan yang keenam, ibadah tatap muka terbatas akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jemaat melakukan pendaftaran melalui link G-Form atau bisa langsung menghubungi majelis bidang ibadah dengan Penatua Dwi dengan nomor handphone terlampir. Dan yang kedua adalah minimal usia adalah 12 tahun. Yang ketiga, jemaat diperbolehkan hadir maksimal 30 orang jemaat atau simpatisan selain majelis dan pemusik. Dan yang keempat, sudah melakukan vaksinasi 2 kali. Yang kelima, tetap mematuhi protokol kesehatan dan memakai double masker atau KN95. Dan sebelum memasuki ruangan gereja, akan dilakukan pengecekan suhu dan penyemprotan tangan dengan hand sanitizer oleh majelis yang bertugas. Yang berikutnya, diinformasikan kembali bagi seluruh jemaat GKSP bahwa gereja masih menyediakan vitamin bagi yang membutuhkan, dan dapat menghubungi penatua yang bertugas di sore hari. Berikutnya, laporan keuangan update 21 Oktober 2021 sesuai terlampir yang di Warta, dan dengan saldo akhir tanggal 23 Oktober adalah Rp7.282.500. Jemaat yang berulang tahun di minggu ini adalah yang pertama, Ibu Lisa Juniarsi Setiawan atau yang dikenal dengan Ibu Leo, tanggal 20 Oktober. Saudara Alvaro Andre Elia, tanggal 20 Oktober. Dan Bapak Jubilaris Siaan, tanggal 23 Oktober. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Demikian penegasan Warta Jemaat. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu jemaat, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Dia. Mari dengan bersungguh-sungguh kita nyatakan kasih setia Tuhan dengan menyanyikan pujian dari PKJ 138, ayat yang pertama sampai yang kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan telah mengingatkan kita dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dunia mengajarkan kita untuk membenci musuh, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Karena Tuhan Yesus adalah kasih dan Tuhan sangat mengasihi kita. Mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita, sebab Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita nyanyikan pujian suplemen 27, Allah yang setia.
merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunannya. Kami merendahkan diri hadapan-Mu Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Perkataan, perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kami yang tidak mencerminkan kami sebagai pengikut Tuhan. Kami seringkali melanggar firman-Mu dengan menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kami. Biarlah pengampunan yang kami terima saat ini membuat kami sentiasa hidup takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Mu, agar kami tidak main-main dengan dosa dalam hidup kami. Engkau telah berkorban mati di salib menebus kami Tuhan. Biarlah kami menghargai pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Dengan hidup secara benar sesuai dengan kehendak-Mu, mentaati firman, Roh Kudus mampukan kami untuk mentaati Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang mengenal hati kita. Sehingga Tuhan juga menginginkan kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Mari kita menyanyikan pujian dari suplemen 179, Kau Mengenal Hatiku. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya,
yang terdekat sekalipun. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Memancar senantiasa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepadamu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua, hamba-Mu yang terbatas ini, mampukanlah dapat menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami lewat pembacaan firman Tuhan dan penjelasannya. Biar kami dapat mengerti dengan baik dan juga mentaatinya dalam kehidupan kami. Bicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Wahyu pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-6 sampai 14. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6 sampai 14. Saya judul perikopnya saya akan bacakan. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Saya mulai dari ayat 6 saja. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan yang semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini, terpujilah Tuhan yang menyelamatkan. Masih dalam bulan Oktober adalah tema bulan Oktober Sinode adalah puji-pujian. Saya akan share screen ya. Ya, terpujilah Tuhan yang menyelamatkan.
Ya, dalam pembacaan kita dari Wahyu tadi, kita lihat bahwa salah satu tanggung jawab dan tugas utama orang percaya, ada banyak aspek ya. Salah satu ada memuji-muji nama Tuhan. Memuji-muji nama Tuhan bukan hanya kita lakukan di dunia ini saja, tapi sampai ke dunia kekekalan kita terus memuji menyembah Tuhan. Maka orang katakan di dunia kita rajin-rajinlah beribadah. Bukan suara kita falas atau tidaknya, kita memuji Tuhan diekspresi. Kita dilatih supaya nggak kaget lagi di sana di surga ya. Orang penuh dengan puji-pujian dan penyembahan. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan engkau layak menerima gulungan kitab itu, dan engkau telah disembelih dengan darahmu. Kita jelas anak domba ini maksudnya adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mati di kayu salib. Oleh sebab itu kalau kita menghargai pengorbanan Yesus, kita akan tersungkur di hadapannya. Di situ tidak ada lagi kita hidup sembarangan. Di situ tidak ada lagi kita mau berlaku sombong. Kita hanya mau mengejar kekudusan dalam kehidupan kita, yang dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita akan terus dibentuk oleh Tuhan. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk karakter kita, akan menjadi sabar, akan menjadi rendah hati. Apapun penderitaan menimpa kita, kita tidak melihat penderitaan yang sementara itu sebagai sesuatu yang menjadi alasan untuk kita tidak taat, kita tidak setia. Tetapi itu menguji kesabaran kita dan iman kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sifat tulisan kita Wahyu ini kita tahu bahwa sifatnya adalah pertama apokaliptis dan yang kedua eskatologis. Apokaliptis maksud tidak semua tulisan dapat dipahami secara harfiah, tetapi dengan simbol-simbol atau kiasan. Nah ini. Dan yang kedua adalah secara eskatologis. Tulisan dan Wahyu ini menceritakan kehidupan masa yang akan datang. Ada yang kaitan dengan akhir zaman, secara pandangan secara profetis ini. Rasul Yohanes jelas mendapat penglihatan. Dia adalah rasul di antara yang lainnya yang paling panjang umurnya waktu itu. Dunia kekristenan mendapat ancaman. Orang yang percaya Tuhan Yesus menderita penderitaan. Rasul Yohanes termasuk dalamnya, dibuang ke Pulau Patmos. Disitulah dia mendapat penglihatan tentang masa yang akan datang, kehidupan secara eskatologis, tentang pandangan kehidupan di surga. Bagaimana beribu-ribu laksa, tidak terhitung jumlahnya, dari setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa menyembah nama Tuhan. Jelas tujuan dari ditulisnya Wahyu ini, jelas kita tahu umat Tuhan pada waktu menderita karena konsekuensi iman. Dengan demikian diperlihatkan keakanan gitu ya. Itu membuat pribadi Yohanes sendiri juga kuat, dan juga orang-orang yang penerima surat dan juga orang percaya sampai saat ini. Kita tetap teguh dalam iman meskipun ada konsekuensi iman ketika kita percaya Tuhan Yesus. Dengan tujuan supaya kita tetap percaya, bertahan dalam iman kita pada Yesus Kristus. Tidak bergeser. Makin banyak tantangan kita makin teguh, makin memulukan Tuhan. Setiap saat, setiap detik. Jangan sampai kita ada pergumulan membuat hidup kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, jangan. Kalau kita jangan lihat penderitaan yang sementara, tapi lihat kemuliaan kekal yang Tuhan telah berbuat lewat kematian dari kayu salib. Siapa yang layak membuka gulungan kitab itu? Jelas anak domba Allah itu, yang tak bernoda dan tak bercacat, itulah pribadi Yesus Kristus. Dengan dia disembelih, berarti dia mati di kayu salib. Berarti segala kemuliaan, kekuasaan, kekayaan, kejayaan hanya tertuju. Dia layak dipuji dan disanjung. Mengapa kita memuji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Memang Allah layak dipuji. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan, memuji Dia. Mengembalikan kemuliaan hanya bagi Dia. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita harus tahu bahwa kita harusnya binasa, tapi Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia bertahta di atas puji-pujian orang percaya. Dia layak dipuji. Pujian, penyembahan kepada Tuhan harus menjadi gaya hidup saya dan saudara. Itu melatih kita sampai keabadian di surga. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang layak membuka gulungan kitab? Ya jelas kita melihat bahwa Yohanes melihat sebuah gulungan kitab yang masih tertutup dengan meterainya. Adapun gulungan itu berisi 7 meterai. Yohanes juga tersungkur menangis karena tidak layak untuk membuka gulungan tersebut.
Seorang dari tua-tua berkata bahwa singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, yang dapat membukanya. Apa yang terjadi di saat anak domba hendak membuka gulungan kitab tersebut? Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua dengan masing-masing membawa satu kecapi, suatu cawan emas yang penuh dengan kemenangan. Yaitu itulah doa orang-orang kudus. Supaya orang percaya, jangan meremehkan masalah doa. Doa juga merupakan dupa yang harum kepada Tuhan. Doa bukan sekedar kita meminta keperluan kita. Doa juga mengagungkan Dia, meninggikan Dia, pujian penyembahan kepadanya. Makhluk dan tua-tua itu berkata, engkau layak menerima, membuka gulungan kitab dan meterai-meterainya. Semua malaikat makhluk tua-tua serentak mengagungkan anak domba, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembahnya. Kenapa? Kehadiran Tuhan. Mereka diperhadapkan dengan Allah yang mulia, mereka yang ditebusnya. Tidak ada apa-apanya. Kita hanya debu dan abu. Tersungkur juga menggambarkan ketidakberdayaan kita menghadapi kuasa Tuhan. Menyadari siapa diri kita. Apa yang terjadi melalui pengorbanan anak domba yang layak menerima pujian itu? Dikata Dia telah membeli tiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa bagi Tuhan. Dia telah menjadikan mereka sebagai imam dan akan memerintah sebagai raja di bumi. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita berdosa, kita bisa langsung datang kepada Tuhan, membereskan kepada Tuhan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Penglihatan di surga berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa makhluk menyanyikan pujian anak domba yang telah disembelih dengan darahnya, membeli setiap suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Maka bagi kita yang sudah percaya dan sungguh-sungguh percaya, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Menaikkan pujian kepada Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita memuji karena karya keselamatan yang telah Ia kerjakan kepada kita di kayu salib, menebus kita. Yesus anak domba Allah layak menerima segala hormat, pujian, kuasa baginya. Menaikkan pujian kepada Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita. Dengan selalu mengingat bahwa tanpa pengorbanan Yesus Kristus di salib, saya dan saudara binasa di api neraka. Kalau surga itu real, neraka juga real. Bagi selagi hidup, tidak percaya Tuhan Yesus, rugi besar. Keputusan yang harus kita ambil, keputusan terbesar dan terpenting, yaitu ketika saya dan saudara sadar kita berdosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memiliki kepastian keselamatan. Kapanpun Tuhan manggil kita, kita nggak perlu khawatir. Kalau orang percaya, Kristen sejati, dia tidak takut dengan kematian. Karena kematian hanya proses perpindahan tempat, akan jumpa dengan Juru Selamat dan kekekalan. Paulus katakan, semua lidah akan mengaku Yesus Juru Selamat. Semua lutut akan bertelut. Dan ketika Yesus datang kedua kali, banyak orang menangis. Tangisan itu ada dua. Kita tangisan bahagia karena itulah kita nanti-nantikan. Penulis Ibrani ini kata, ingatlah selalu akan Dia menanggung bantahan, agar kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Ada tangisan penyesalan, nggak sempat bertobat. Selagi hiduplah bertobat. Selagi hidup yang percaya padaku, dia tidak mati selama-lamanya. Ada kebangkitan. Bukan yang selagi hidup sembarangan bertobat setelah mati. Upacara ini, upacara itu. Tidak akan memindahkan neraka ke surga. Tidak akan menukar surga jadi neraka. Tidak ada kekuatan doa kita yang bisa memindahkan orang yang telah berdosa dari neraka untuk pindah ke surga. Enggak. Dengan amal bakti enggak bisa. Kita hanya kain kotor. Hanya iman pada Yesus Kristus. Ya, berikut mengingat bahwa gambaran keadaan surga secara eskatologis, beribu-ribu laksa memuji Tuhan, semua tersungkur, puji-pujian para malaikat luar biasa. Ya, kalau lagu yang dikarang oleh siapa tuh ya, Handel ya, yang haleluya itu loh, haleluya, haleluya, haleluya gitu kan. Kata-katanya sih inspirasi penulis lagu itu mengatakan dia mendengar puji-pujian surgawi, begitu meriah, maka ditulis katanya, kalau nggak salah lah ya tafsiran. Nah, kita nggak bisa bayangkan bagaimana pujian. Apakah suasana surga seperti pujian penyembahan gereja-gereja pada masa kini? Dengan ekspresi, dengan musik yang lengkap dan sebagainya, dengan ekspresi, apakah mewakili seperti itu? Itu paling sebagian kecil. Tapi nggak terbayangkan. Mengingat bahwa gambaran keadaan surga secara eskatologis
tidak terjadi secara otomatis. Kenapa? Lalu benar, kita harus kuat iman ini pasif, enggak, iman yang aktif. Tapi melalui percaya kepada Yesus Kristus, orang bisa masuk surga, bisa ikut dalam rombongan besar beribu-ribu laksa itu untuk memuji nama Tuhan. Maka yang paling penting di sini kita lihat bahwa kita menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh karena Tuhan telah menebus kita. Kita mengingat bahwa gambaran keadaan surga yang akan datang tidak terjadi secara otomatis. Sejumlah besar orang yang tidak terhitung banyaknya. Orang mau diselamatkan masuk surga karena percaya Tuhan Yesus Kristus. Kita tentu mengingat ayat Yohanes 3:16. Harus dihafal ya supaya kita di PI kita tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 ketika Yesus hadir waktu kematian Lazarus sebelum dia bangkitkan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya padaku ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini, kata Tuhan Yesus kepada Marta atau Maria. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukankah di Kisah Rasul dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya manusia dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus Kristus. Jangan sia-siakan nama Yesus. Hargai nama Yesus dalam hidup kita. Sudahkah saya dan saudara percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya kita ikut rombongan besar nanti di surga yang diperlihatkan kepada Yohanes, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, penguasa tunggal dalam hidup saya dan saudara? Sudahkah kita mengaku dengan mulut menerima dia? Paulus katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa ia telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan diselamatkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sudahkah kita memiliki kepastian keselamatan? Supaya tidak hanya di bumi ini kita memuji nama Tuhan, tapi berdampak kekal, kita ikut dalam kekekalan nanti, karena punya kepastian keselamatan. Sudah yakin Yesus Juru Selamat? Sudah pernah didoakan dan terima Tuhan Yesus Kristus? Jika belum segera percaya dan menerimanya, jika belum tahu caranya, kami sebagai rohaniwan dan panatua siap melayani Bapak Ibu yang mungkin setelah ibadah mau didoakan tentang kepastian keselamatan, mau terima Tuhan Yesus. Kita bisa menolong untuk mendoakan hal ini. Karena tidak menjadi jaminan sudah Kristen sekian lama. Karena tidak menjadi jaminan aktif ke gereja, bahkan melayani sudah pasti selamat. Kita harus berbagian dalam amanat agung. Dalam Roma 10 ayat 14 sampai 15 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada nama Tuhan kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oleh sebab itu maka harus ada misi keluar secara sengaja dan terencana untuk menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan. Bukan hanya di dalam yang masih ragu, tapi juga di luar lintas tembok gereja, kemana-mana sekitar kita. Firman Tuhan katakan Injil tersebar di Yerusalem, Yudea, Samaria. Ketika mereka tidak menjadi tersebar, Tuhan izinkan penderitaan, mengejutkan mereka untuk tersebar. Umat Tuhan dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mereka dengan kenyamanan mereka. Mereka tidak mau. Tuhan izinkan ada penderitaan, ada bangsa lain yang menawan mereka. Kebanggaan mereka tentang Yerusalem, tembok roboh, dan mereka ditawan. Supaya mereka juga berinteraksi dengan bangsa-bangsa, berita keselamatan disampaikan. Ingat Naaman sakit kusta, dia dengar dari anak kecil, juga yang tawanan. Aku mendengar di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan penyakit, disampaikan. Dia ragu-ragu. Padahal kita lihat prosesnya, orang kenal. Daniel dan kawan-kawan dibuang di Babel. Bukan kebetulan. Kita tahu lihat peristiwa itu. Nebukadnezar mengatakan ketika goa singa tidak menerkam. Masih hidupkah engkau Daniel? Dia segelisah sampai malam. Dia mau lepaskan nggak bisa karena udah
dengan rela menjadi saksi Tuhan. Mungkin orang datang kepada kita, mungkin kita nggak usah ke ladang misi yang jauh. Orang berbagai suku bangsa bisa berinteraksi sekarang ya. Perpindahan karena pekerjaan, perpindahan karena urusan ini dan itu. Dan kita harus terang. Ya, daya tarik kita tuh daya tariknya apa? Mereka lihat Kristus enggak? Mereka lihat ada sesuatu yang spesial enggak dari kita? Kita juga harus rela pergi. Saya juga sampaikan di persekutuan wanita ya. Amanat Agung ada pesan penting, pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya sebelum menaik ke surga. Amanat itu menjadi segala bangsa muridku. Nah, ini jelas bahwa teksnya tadi Yesus mendekati mereka, dikatakan ayat 9, pergilah, jadikanlah, baptislah dan ajarkanlah. Ada 4 kata perintah. Kelemahan orang percaya seringkali menganggap amanat agung itu bukan perintah yang agung, tapi hanya pesan yang agung. Ini jelas sekali ya, ini pesan penting. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ya kesalahan pemahaman tadi saya lihat ada 3 ya. Hanya orang mengkotak-kotakan. Amanat agung sebagai pesan agung, bukan perintah agung. Ya, perintah ya, yang saya mau tampilkan di sini adalah bahwa orang memisahkan ya dalam teologi tertentu, mungkin saja kita menganut yang demikian. Doktrin keselamatan sama doktrin misi itu harusnya sesuatu sisi mata uang ya. Tapi seringkali dipisahkan. Bukankah Lukas 24 ayat 47 katakan, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kita yang sudah percaya, kita harus punya tekad. Ada mission awareness, punya kepedulian misi. Paling enggak teman, ya paling enggak kita mendoakan ya. Ini harusnya ada dalam kehidupan kita. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, amanat agung itu ada kaitan erat dengan kedatangan Yesus kedua kali, bukan sesuatu yang terpisah. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berarti amanat agung itu belum selesai. Dapat diselesaikan dan dapat dikejar dengan antusiasnya orang-orang percaya bergerak untuk melakukan misi, mendukung misi. Ada yang diutus, ada yang mengutus. Ada yang pergi, ada yang di tempat mendoakan. Ada tim yang mendoakan, ada tim yang mengunjungi utusan-utusan misi. Ketika utusan misi mungkin berlibur pulang, mereka perlu refresh. Ada orang-orang percaya yang melayani kebutuhan mereka. Menguatkan mereka. Berbagian. Tidak semua orang pergi, tapi setiap kita berbagian dalam misi yang Tuhan kehendaki untuk orang percaya. Jadi ada kaitannya dengan kedatangan Yesus kedua kali. Ya, kita lihat bahwa Allah itu konsisten dengan misi globalnya untuk semua bangsa. Ketika di Kejadian 3:15 itu
nubuat tentang Injil, Yesus yang akan mati di kayu salib. Dimulai lagi Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan negerinya, untuk pergi. Tuhan memberkati Abraham, dan lewat Abraham semua bangsa diberkati. Dia tinggal di tempat, nggak mungkin menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dia harus pergi mengikuti ketaatan Tuhan. Lalu dalam perjalanan ada Yakub, dirubah namanya menjadi Israel. Kita tahu Israel turunan Yakub, bangsa-bangsa berkembang ya. Ya saya katakan terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, tapi aku ingin kau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itulah yang Tuhan perbuat untuk Israel, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau kita lihat di Mazmur 67 pun, sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan menghendaki nama Tuhan diserukan di antara bangsa-bangsa, dikenal di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di seluruh bumi. Ini berarti Tuhan, misi penyelamatan Tuhan itu bukan hanya pribadi, satu keluarga, satu suku bangsa, tapi semua bangsa. Yesus datang, dia melayani orang-orang Yahudi awalnya, ya 12 suku. Dia juga peran ganda melayani bangsa-bangsa. Bukankah ketika peristiwa Babel, manusia terserak, tidak meninggikan nama Tuhan, mencari nama, membuat terserak. Kalau kita lihat di Kejadian, ada 70 bangsa yang tersebar. Bukankah Yesus mengutus 12 murid? Melayani Tuhan Yesus juga mengutus 70 murid, kalau kita lihat di Injil. Ada kaitannya, bukan kebetulan. Panggilan Allah terhadap Yunus misalnya, pergi pada Niniwe agar mereka mendengar firman dan diselamatkan. Bukan hanya bangsa mereka, tapi bangsa lain juga. Tapi Yunus nggak mau. Dia benci dengan orang kafir. Dia menggambarkan sikap Israel yang mementingkan diri sendiri dan jijik terhadap bangsa-bangsa lain. Nah ini suatu kesalahan bahwa tidak ada misi. Dia komplain gitu kan. Mau lari dari panggilan Tuhan, Tuhan tangkap. Muntahkan dengan ikan besar. Dia berjalan di Niniwe. Dia hanya mengatakan, kalau tidak bertobat, Tuhan akan datangkan hukuman. Kalimat nggak pendahuluan. Dia langsung dengan kemarahan, dengan kesal. Mungkin ngomong sekarang, kalian kalau nggak bertobat, Tuhan tuh menghukum loh. Paling gitu aja ya. Bukan pendahuluan, apa kabar Bapak Ibu gini. Saya akan nyampaikan firman Tuhan, bukan ya. Tapi ini kesal. Ternyata semua bangsa Niniwe berpuasa, bertobat. Bahkan binatang-binatang bertobat. Kalau kita lihat kita, dia komplain. Dia nggak suka orang bertobat, dia nggak suka komplain sama Tuhan. Betapa sering kali kita mau kenyamanan diri sendiri aja, tidak mau terlibat. Ya survei John Maxwell kan pernah saya katakan, berapa persen sih orang mau berdoa, mau baca Alkitab, berapa persen sih yang setiap beribadah dari alasan sibuk saja gitu ya. Berapa persen sih mau memberi persembahan ke kolekte untuk kas gereja, untuk persembahan misi. Ternyata persembahan untuk lembaga misi cuma 1, kami khusus Kairos di detail disampaikan ya. 1,8% ya. Saja untuk lembaga misi. Tapi untuk misi luar negeri, misi global ya, hanya 0,1%. Banyak orang pendapatan orang percaya termasuk saya ya. Kita lebih banyak untuk kepentingan diri kita sendiri. Sedikit saja, mungkin kalau ada sisa baru kita untuk misi. Untuk misi gitu ya. Dan kadang-kadang kita banyak perhitungan demikian gitu ya. Lalu ketika Yesus mau naik ke surga, pergi, jadikan segala kuasa di surga di bumi ada padaku. Karena itu pergilah. Tuhan melengkapi dengan kuasa. Ada janji penyertaan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Saya dan kita kebanyakan orang percaya suka Immanuel, Allah beserta kita sampai akhir zaman. Mau disertai Tuhan tapi tanggung jawabnya gimana? John Maxwell katakan ya, apa mau terlibat misi? Jarang. Apa mau terlibat dalam pelayanan gerejawi? Seringkali kan 4L, lu lagi. Tahun depan lagi ada periode 4L bukan kurang tambah 3L, 7L ya. Lu lagi sama lagi lo. Memang kenyataan yang mau bersedia melayani, yang mengasihi Tuhan. Kristen sejati akan melayani. Kristen sejati akan punya penjangkauan. Ya. Paling enggak rekan di tempat kita kerja, lingkungan kita. Kita menjadi garam dan terang. Ya. Lalu ketika ditanya sekian persen gitu ya. Baru kalau ya baca Alkitab paling 30%, mau persembahan misi paling 25% gitu kan. Mau terlibat dalam pelayanan, ya jarang ya, banyak lah sekitar 75%. Tapi mau pergi menjangkau orang lain gitu ya. Selagi hidup pernah nggak membawa jiwa pada Tuhan? 99% mengatakan nggak pernah. Berarti hanya Kristen tuh di sendiri nikmati. Makanya gereja-gereja di Eropa di Barat kita lihat, kalau kurang menjangkau keluar, mereka hanya pada sendiri mati. Tantangan mereka hilang. Jadi nggak ada
Kita tahu bahwa gereja ada karena misi. Gereja ada harus bermisi. Itu menjadi, bukankah gereja kita secara keseluruhan gereja misioner? Bukan misioner, kalau kita masih kekanak-kanakan kita, ego dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu disampaikan bukan hanya pada Rasul, juga pada kita, dan terus menerus. Bagaimana HKBP bisa ada di Indonesia? Ada misionari Jerman Nommensen yang datang ya. Mengapa di Papua ada kekristenan, ada Don Richardson yang sebelumnya misionari banyak yang dimakan, mati dari suku Hannibal. Don Richardson datang menjangkau suku dan Sawi ya. Dan banyak misionari lain. Ada misionari Australia Amerika yang menjangkau Kalimantan, Buaya Fellowship dan sebagainya. Ada misi RBMU ya juga lokasi berpatok di kabupaten ini mereka bagi tugas ya. Waktu itu misi dipatok-patok daerah untuk memudahkan para misionaris bekerja. Banyak ya. Dan ada gereja di Maluku, gereja GPB dan sebagainya, Gemit dan sebagainya. Itu banyak ya. Gereja ada karena misi penjangkauan. Kalau gereja ada harus juga melakukan misi dan mendukung misi. Dan setiap saya dan saudara harus punya jiwa misi awareness. Nah, yang saya mau ingatkan kita, bukankah Tuhan memberkati, pergilah dari negerimu, dari saudaramu, ke rumah bapamu, dari rumah bapamu ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku memberkati engkau, serta namamu masyhur. Dan waktu kan Abraham kan belum memiliki anak waktu itu ya, umur 75 tahun harus pergi. Tuhan menjanjikan berkat kepada dia. Lalu oleh dia, semua bangsa diberkati melalui Abraham. Ini berarti misi Tuhan, misi global itu nggak pernah ada egois, hanya untuk di Abraham saja diberkati, aku kaya, ada sebagainya. Tapi dengan kekayaan, kepintaran, keselamatan dinikmati, orang lain kenal Tuhan yang dipercaya. Ini ada istilah ini, top line. Aku akan memberkati engkau, top line berarti Tuhan memberkati Abraham. Ada bottom line, berarti oleh Abraham semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Berarti diberkati juga. Itu dengan kalimat saya katakan saya ya. Saya diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati orang lain melalui saya. Berarti kita jadi saluran berkat. Betapa gampang kita jadi berkat, jadi terang, jadi saluran berkat. Kita tunjukkan enggak dari personal kenyataan secara pribadi. Dua daya yang ada dalam kehidupan orang Israel ya, yaitu daya tarik datang kepada berkat. Daya tarik bangsa lain datang ke Yerusalem dengan tujuan ibadah. Umat Israel menjadi contoh teladan bagi bangsa-bangsa. Lalu ada daya ekspansi, yaitu pergi kepada bangsa-bangsa lain. Tapi seringkali kenapa Tuhan Yesus ketika datang ke Yerusalem, dia mengusir para pedagang? Halaman latar harusnya untuk bangsa-bangsa beribadah. Sempit, tidak tempat untuk orang jual beli waktu itu. Tukar menukar. Maka Tuhan begitu marah. Mereka pikir hanya untuk kenyamanan bangsa mereka saja untuk beribadah. Bangsa lain pun harus mendapatkan keselamatan. Maka kenapa Yesus marah? Yang memporak-porandakan. Ya, situasi penginjilan dunia saat ini, ada 40% yang belum suku-suku terabaikan. 27% suku-suku yang terjangkau di luar kekristenan. Orang Kristen sendiri ada dari 33%, 11% Kristen sejati. Kristen Alkitabiah yang cinta Tuhan mau penjangkauan keluar, mau mendukung misi. Kristen KTP 22%, Kristen tanpa perubahan. Kristen dengan menikmati kenyamanan sendiri. Yaitu yang terjadi pada saat ini. Di seluruh dunia ada 7 miliar manusia, sekarang lebih ya, hampir 18. Ada 16.700 kelompok suku. Di Indonesia ada 127 suku terabaikan. Oleh sebab itu, jangan menjadi Kristen laut mati, hanya menerima, nggak menyalurkan. Jangan menjadi orang Kristen top line saja, tapi juga bottom line. Aku diberkati oleh Tuhan, dan orang lain diberkati oleh Tuhan melalui aku. Kita harus memiliki misi awareness dalam kehidupan kita. Ya, saudara kasih Tuhan, bagaimana mengambil bagian dalam amanat agung? Bisa pergi untuk jangka pendek, jangka panjang, menyambut orang yang datang di sekitar kita, menjangkau mereka, mengutus dengan mendukung dengan doa dan dana. Kita memberikan pengaruh kepada orang lain untuk terlibat dalam misi. Mulai dari kita, keluarga kita, ya. Lalu mungkin persiapan ya. Saya sih sangat merekomendasi ya. Kami diutus oleh majelis, saya, Pak Bangun dan juga Pak Hasto.
kami mengikuti kursus Kairos, ini bagus ya. Bagi saya, kesan saya, kursus Kairos itu membangunkan saya dari tidur, mendesak saya untuk terlibat dalam misi global. Dan mengikuti sesi yang diserangkan oleh inti transmisa, ada sesi 1 sampai 9. Nggak boleh ada yang mangkir. Kalau ada sakit, Pak Hasto sempat sakit, tapi next dia akan melanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan latihan PI 3 saja. Ini sangat praktis. Selama ini saya komunikasi dengan orang-orang ya di Kristen ya. Injil disampaikan, tapi langkah-langkah karena nggak begitu tepat gitu ya. Ada istilah-istilah yang saya pakai yang umum kita pakai, mereka tahu oh saya Kristen. Jadi susah ada itu. Tapi menyelam ke dalam mereka PI 3 saja itu gampang. Pelatihan nggak sampai sejam udah praktek, kita udah bisa dibekali. Dan terus menerus biasakan, bisa kan terbiasa. Mulai kemudian itu berdoa bagi suku bangsa. Kita kan di kemajesan ada penatua bidang misi ya, Pak Gubernur ya. Kita teruskan lagi ya, untuk kolektif itu dana misi dan sebagainya. Teruslah kita terlibat, mungkin suatu saat mengadopsi suku, mengutus utusan lintas budaya dan kita membiayai. Mungkin kita nggak sanggup, kita sekian, kita kerjasama dengan gereja-gereja lain. Bersama-sama, pasti bisa. Amanat agung bisa diselesaikan dan bisa dikerjakan. Juga memutus misi-misi. Terakhir, apa yang Allah anggap penting yaitu keselamatan seluruh bangsa. Apa yang Allah anggap penting itu harus juga saya dan saudara anggap penting. Gereja kita anggap penting. Mari kita ikut menuntaskan amanat agung Yesus Kristus sebelum datang kedua kali. Gereja ada karena misi, gereja ada untuk misi. Oleh sebab itu, saya ngutip juga perkataan dari Hudson Taylor yang misionari yang di China Inland Mission. Dia katakan, misi bukan opsi untuk dipertimbangkan, tapi diperintahkan untuk ditaati. Maukah kita melihat eskatologi yang dinyatakan penglihatan Yohanes? Beribu-ribu laksa orang memuji nama Tuhan. Saya dan saudara terlibat di dalamnya kalau kita terus setia pada Tuhan. Maukah kita mengajak orang lebih banyak orang lain lagi yang akan turut dalam rombongan besar di surga yang akan datang? Maukah Bapak Ibu? Siapa dari keluarga Bapak Ibu yang mengenal Yesus, mulailah mendoakan mereka, agar mereka juga selagi hidup mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah ini. Baik ibadah di gereja maupun kami yang mengikuti dari rumah. Kami bersyukur bahwa angka COVID sudah menurun, sudah mulai landai. Dan kami bersyukur kami boleh beribadah di gereja secara bertahap. Kami rindu di minggu-minggu yang datang lebih banyak jemaat yang juga boleh bertemu muka bersama di gereja. Tetap prokes sehingga kami lebih merasakan ada persekutuan. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk jemaat yang sakit. Siapapun jemaat kami yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Yonatan, Ida dan Sondang, Pak Koloy dan Bernard, Rainer Ibu Hari, Torang Agus Pasaribu, biarlah saudara kami mendapat belas kasihan Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Engkau tabib yang agung, sanggup menyatakan mujizat kesembuhan. Pemulihan dari kesehatan, itu Mama dari Ibu Sinukaban, Ibu mertua dari Bapak Ayam Bangun, juga Bapak daripada Bapak Ayam Bangun yang beberapa waktu lalu sempat sakit, Tuhan terus memulihkan. Ibu Alek Berdoan Panjitan, Bapak Perlongan Siaan dalam pemulihan, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat, masalah pekerjaan, usaha, pendidikan, anak, ekonomi, dan keluarga. Pasangan hidup yang rindu memiliki keturunan. Kami berdoa untuk masa kehamilan Ibu Natalia Sianipar, Ibu Meitia, dan Ibu Natalia Sirait. Tuhan menolong agar genap waktunya mereka dapat lahir dalam keadaan baik dan sehat karena pertolongan Tuhan. Jemaat yang berulang tahun kami berdoa untuk Ibu Lisa Juniarsi, Saudara Alvaro Andre Elia, dan juga Pak Jubilaris Siaan. Kami berdoa bertambah usia mereka semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin mengasihi Tuhan. Berkati usaha pekerjaan keluarga dan pelayanan mereka, bisnis mereka Tuhan memberkati. Biar mereka menjadi umat yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan juga memiliki hati untuk peduli dengan jiwa-jiwa yang belum selamat. Ada mission awareness dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk suku-suku terabaikan di Indonesia, ada 127 suku. Kami berdoa untuk suku Aceh,
ada 5 suku, baik untuk suku Aceh, Aneb, suku Gayo, suku Sikule, dan suku Simeuleo. Kami berdoa Tuhan agar mata rohani di rumpun ini terbuka mengenal kebenaran. Kami berdoa agar ada kehausan mencari air kehidupan dalam Isa Al-Masih. Kami berdoa agar Tuhan membangkitkan gerejanya, mengadopsi dalam doa, daya, dan dana rumpun ini. Kami berdoa agar ada mobilisasi doa, pendoa fasilitator suku, pekerja lapangan, penterjemahan Alkitab, pemerhati, media, dan sebagainya, bersama-sama untuk menjangkau suku ini. Kami berdoa biarlah pasca tsunami terus ada perbaikan dan pembangunan sarana fisik, ekonomi. Kami berdoa Tuhan, pemerintah boleh bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain untuk membangun rumput ini, biar ada kesejahteraan sebagai rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan pertanian dan perikanan, serta pariwisata di rumpun ini, semakin membawa kesejahteraan di rumpun ini. Dan orang-orang percaya yang peduli boleh menjangkau dan mendoakan suku ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, untuk percepatan vaksinasi yang sudah mencapai hampir 60% di vaksin pertama. Biarlah terjadi kekebalan masyarakat sesuai target 70%. Dan juga doa usaha yang mulai dibuka, pariwisata, penerbangan, dan sebagainya. Dan juga bidang-bidang ekonomi yang lain yang sudah bergerak. Dan hindari Indonesia ada krisis ekonomi yang berkepanjangan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, rencana reshuffle kabinet dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan biarlah orang yang takut akan Tuhan yang terpilih. Orang yang membela negara, yang mempertahankan KRI yang terpilih di negeri ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja yang mulai hari ini sudah mulai tatap muka dengan minggu yang lalu. Dan juga minggu-minggu selanjutnya, biar jemaat boleh banyak lagi yang datang. Kami yakin Tuhan, masa pandemi ini cukup mengingatkan kami bahwa kami butuh Tuhan. Kami butuh topangan saudara-saudara seiman dan saling menguatkan. Pandemi ini juga menyadari kami betapa selama ini kami egois dalam kehidupan kami. Dengan pandemi menyadarkan kami perlu peduli dengan sesama. Cara Tuhan menyadarkan kami ada banyak cara. Bila kami dengan rela untuk mentaati Tuhan. Berkatilah semua kami Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan hari ini, Tuhan juga menolong anak-anak muda yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati mereka. Itu masa depan mereka. Mereka mengatur antara pelayanan di gereja, pekerjaan di kantor, di lapangan, dan sebagainya. Dan juga hidup keluarga, mereka dapat membagi waktu dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mengaku pengakuan iman. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri mengerahkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Allah Maria, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, manusia. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan,
Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan biaskan kekudusan. Persembahan ada dua kotak. Kotak pertama untuk kas gereja, kotak kedua untuk anggaran akhir tahun. Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Transfer via Bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening dalam warta. Kedua, uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Sarwa Permai pada pukul 7 sampai jam 5 sampai dengan jam 7 WIB. Terus bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Mari kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian NKB 197 ayat 1 sampai 2. Besarlah untungku. Kita doakan persembahan kita. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan kami pada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami juga beberapa waktu lalu. Dan saat ini kami akan mempersembahkan bagian dari apa yang Tuhan beri kembali kepada-Mu Tuhan. Kami saat ini sudah kumpulkan persembahan dan biarlah semua yang kami kumpulkan ini boleh berguna hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin pada saat ini ada yang belum sempat memberi, biarlah di hari-hari mendatang kami semua boleh memberi dengan sukacita. Nah, berkati majelis yang mengelola, persembahan ini dapat digunakan dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan,
yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Terpujilah Tuhan yang Maha menyelamatkan. Untuk itu, Tuhan juga mengutus kita ke dalam dunia ini untuk memberitakan kabar keselamatan, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam Kristus. Mari kita menyanyikan pujian pengutusan PKJ 185 ayat 1 dan 2. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski hina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persetujuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tanduk kembali dan bersatu.